Salam, salam damai buat kita semua. Saudara, hari-hari ini kita melihat, kita merasakan bagaimana rakyat teriak dengan lantang di dalam kemarahan. Nah, pertanyaannya kenapa rakyat sampai berteriak dengan lantang, bahkan berteriak di dalam kemarahan melalui demonstrasi-demonstrasi yang dilakukan? Jawabannya sederhana. Karena memang rakyat hari-hari ini banyak, ingat, rakyat banyak, artinya berarti tidak semua, tapi banyak yang sedang mengalami kesulitan. Hidupnya sedang dipenuhi dengan kesulitan, khususnya kesulitan ekonomi. Mencari nafkah semakin susah, penghasilan banyak yang menurun. Mengalami keadaan yang sulit, sudah mengalami keadaan yang sulit, kemudian merasakan kejepit saudara. Kejepitnya dari mana? Ya tadi kebutuhan harian semakin naik. Mencari nafkah semakin sulit, tapi kebutuhan pokok, kebutuhan harian semakin naik. Bahkan kebutuhan bulanan juga naik, PDAM naik. Belum hal-hal yang lain, kebutuhan tahunan juga naik, pajak, ada pajak bumi, kemudian ada pajak kendaraan, semuanya naik. Harga kendaraan semakin merosot, tapi pajaknya semakin naik. Buat SIM juga naik. Itulah keadaan rakyat. Mendapatkan ekonomi, mendapatkan nafkah semakin sulit, tapi kewajiban-kewajiban yang harus dibayar, pengeluaran-pengeluaran yang harus dikeluarkan semakin banyak, semakin jepit. Sudah sulit, kemudian kejepit. Dalam keadaan sulit dan kejepit, mereka yang notabene yang katanya Dewan Perwakilan Rakyat justru mendapat tunjangan, kenaikan tunjangan yang fantastis, yang luar biasa. Rakyat dalam keadaan sulit, dalam keadaan jepit, mereka yang katanya perwakilan rakyat justru kenaikan penghasilannya, tunjangannya semakin melejit. Mereka adalah orang-orang yang tidak mengalami dampak kenaikan harga kebutuhan pokok di negeri ini. Mereka yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi justru tunjangannya naik luar biasa. Nah, inilah yang akhirnya memicu kemarahan dan teriakan rakyat. Tapi puji Tuhan, sekarang kenaikan tunjangan dibatalkan. Dan memang harus dibatalkan. Kalau nggak dibatalkan, itu namanya para pemimpin ini tidak punya rasa simpati dan empati kepada rakyat yang ada di negeri ini. Ingat, mereka yang sekarang jadi pemimpin, presiden, wakil presiden, dan setiap kepala daerah, setiap mereka yang duduk sebagai Dewan Perwakilan Rakyat, mereka bisa menduduki jabatan itu adalah karena apa? Karena dipilih oleh rakyat. Sehingga mereka adalah hamba daripada rakyat. Mereka adalah pelayan rakyat. Walaupun di dalam mereka dipilih melalui kendaraan yang namanya partai. Oleh sebab itu kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Anda bukan hanya petugas partai, tapi lebih daripada itu, Anda adalah pelayan rakyat, hamba rakyat, dewan yang mewakili rakyat. Jadi harus bisa melihat rakyat, keadaan rakyat, posisi rakyat, penderitaan rakyat, kebutuhan rakyat. Jadi kepada para pemimpin, mulai dari presiden sampai kepala daerah, ingat Bapak Ibu adalah orang tua bagi rakyat yang dipimpinnya. Kalau anak-anak lagi susah, lagi menderita, lihatlah dengan simpati dan empati. Dan kepada para wakil rakyat, engkau jadi anggota DPR, karena engkau dipilih oleh rakyat, engkau mewakili rakyat. Jadi lihatlah para rakyat ini dengan rasa empati dan simpati. Ikut merasakan apa yang dirasakan oleh rakyat. Jadi kembali, kenapa rakyat berteriak? Bahkan berteriak dengan lantang dalam kemarahan. Karena hari-hari ini rakyat dalam keadaan sulit, kemudian dicepit. Orang yang dalam keadaan sulit dan dicepit itu butuh pertolongan. Ya? Butuh pertolongan. Butuh orang-orang yang mau mendengarkan. Jadi dengar
apa yang menjadi keluhan, lihat dan rasakan apa yang saat ini dirasakan oleh rakyat. Tuhan memberkati.